Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini, lewat Injil, kita diajak untuk sedikit mendekat ke hati Yesus, merasakan kehangatannya sebagai gembala yang nggak cuma menuntun, tapi juga memeluk, melindungi, dan pada puncaknya menyerahkan nyawanya bagi kita semua, domba-dombanya. Coba deh kita berhenti sejenak dan resapi kata-kata Yesus sendiri ini. Ini kuat sekali. Ini bukan sekedar dia bilang pekerjaannya apa, tapi ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi identitasnya. Kalimat inilah yang jadi jantung renungan kita hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya arti jadi gembala yang baik itu? Yuk kita coba lihat lebih dalam. Hal yang pertama dan paling utama adalah ini soal kasih yang total. Benar-benar total. Bukan kasih yang setengah-setengah, bukan kasih yang ada syaratnya. Tapi sebuah cinta yang dicurahkan tumpah ruah tanpa sisa. Inilah jenis kasih yang mendorong pengorbanan, yang selalu menempatkan kita, domba-dombanya, di atas segalanya. Yesus sendiri membuat perbandingan yang tajam sekali di sini. Di satu sisi ada yang namanya gembala upahan. Ya, motivasinya jelas, upah. Begitu ada serigala datang, begitu ada bahaya, dia langsung lari. Kenapa? Karena prioritasnya ya dirinya sendiri. Tapi gembala yang baik, dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia nggak lari, dia tetap di sana, setia, bahkan siap menghadapi bahaya demi melindungi kita. Dan ini poin yang sangat krusial. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan sebuah kecelakaan atau paksaan loh. Itu adalah pilihan sadarnya, sebuah tindakan yang murni lahir dari kasihnya yang tanpa batas kepada Bapa dan tentu saja kepada kita. Itulah bukti paling nyata dari kasih yang total itu. Oke, kita lanjut ke aspek kedua yang nggak kalah menyentuh. Ini soal hubungan pribadi. Menjadi dombanya itu bukan berarti kita jadi anonim, cuma satu angka di tengah kerumunan. Justru sebaliknya. Ini adalah undangan untuk sebuah relasi yang personal, di mana kita mengenal dia, dan dia pun mengenal kita secara mendalam. Coba perhatikan kata mengenal di sini. Dalam bahasa kitab suci, kata ini artinya jauh lebih dalam daripada sekedar tahu nama atau wajah. Mengenal di sini itu bicara tentang sebuah ikatan batin, sebuah hubungan yang intim dan tulus antara sang gembala dengan setiap dombanya secara pribadi. Dan untuk menunjukkan betapa dalam hubungan ini, Yesus pakai perbandingan yang paling agung. Hubungannya dengan kita itu sedalam hubungannya sendiri dengan Allah Bapa. Coba kita bayangkan sejenak, kedalaman kasih antara Bapa dan Putra. Nah, Yesus bilang, keintiman seperti itulah yang aku tawarkan kepadamu. Ini benar-benar anugerah yang luar biasa kan? Santo Agustinus memberikan pandangan yang sangat bagus soal ini. Menurut beliau, mengenal sang gembala itu bukan cuma soal tahu di kepala, tapi ini adalah sebuah tindakan hati. Mengenal dia berarti kita mencintainya. Dan sebagai bukti cinta itu kita berusaha menaatinya. Jadi pengenalan itu kelihatan dari perbuatan kita sehari-hari. Oke, kalau kita punya hubungan sedalam itu, muncul pertanyaan praktisnya nih. Terus gimana caranya kita berkomunikasi? Gimana caranya kita bisa mendengar suaranya di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita sekarang ini? Mari kita coba lihat cara-caranya. Ini pertanyaan yang sangat relevan buat kita semua, ya kan? Setiap hari itu banyak sekali suara yang bersaing memperebutkan perhatian kita. Ada tuntutan kerjaan, notifikasi dari HP, bisikan-bisikan kekhawatiran. Wah, banyak sekali. Di tengah semua kebisingan itu, gimana kita bisa mengenali suaranya yang lembut dan menenangkan? Syukurlah, gereja memberikan kita semacam peta. Ada 4 jalan utama. Yang pertama, jelas, lewat doa yang tulus. Saat dimana kita nggak cuma bicara, tapi juga belajar mendengar. Kedua, lewat sabdanya di kitab suci. Ketiga, lewat sakramen-sakramen di mana kita bisa merasakan kehadirannya secara nyata. Dan keempat, melalui bimbingan ajaran gereja yang menjaga kita tetap di jalan yang benar. Dan apa sih ciri khas suaranya itu? Suaranya itu bukan suara yang bikin kita makin cemas atau menghakimi. Sebaliknya, suaranya itu selalu menuntun kita ke arah kedamaian batin. Dan suara itu juga yang terus-menerus memanggil kita semua untuk bersatu, menjadi satu keluarga. Nah, ini membawa kita ke puncak dari janji sang gembala. Sebuah visi kesatuan yang begitu indah. Impiannya itu bukan kawanan yang terpecah belah, tapi satu keluarga besar yang utuh, harmonis, di bawah naungannya sebagai satu-satunya gembala.
Jadi, ajakannya buat kita hari ini sangat jelas. Kita diundang untuk terus bersandar padanya, percaya pada pimpinannya, apalagi saat kita merasa tersesat atau takut. Kita harus ingat, dia itu gembala yang setia, yang sudah membuktikan kasihnya dengan pengorbanan yang paling besar. Kita akhiri renungan kita dengan janjinya yang penuh harapan ini. Inilah visi besarnya untuk kita semua. Sebuah visi yang melampaui semua perbedaan dan perpecahan. Ini adalah janji bahwa pada akhirnya, semua dombanya akan mendengar suaranya dan berkumpul menjadi satu kawanan yang rukun. Apapun tantangan kita hari ini, semoga janji ini menguatkan langkah kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.